Aku dulu pernah kenal PA itu dari bulan Maret ya. Karena waktu itu kan Sabda sedang ngadain bedah kitab 7 perkataan Betul. salib yang di Mhm. Next. Jadi waktu itu salah satu bagian dari sumber apa namanya bahan itu adalah infografis gitu. Dan waktu itu aku tanya datanya dari mana gitu, datanya dari mana, terus apa namanya apa aja yang harus masuk dalam infografis gitu. Karena waktu itu cukup apa namanya cukup hektik gitu ya. Nah, terus dibilang dari AI. Nah, loh, jadi kayaknya awal-awal tuh oh beneran ini gitu. Dan waktu dikasih ke saya itu sudah ada perbagian-perbagian gitu. Misalnya tentang apa saja 7 perkataan salib dan juga ayat-ayatnya di mana, kemudian apa signifikansi apa namanya teologis dari 7 perkataan salib, terus juga refleksi dan aplikasi 7 perkataan salib. Nah, sebenarnya datanya itu nggak sekecil apa namanya, nggak mengerucut seperti ini ya gitu, tapi luas gitu. Jadi ini hanya setelah kami konsultasi ngambil hal-hal yang paling penting aja untuk dimasukkan dalam infografis ini supaya teman-teman yang ikut kelas 7 perkataan salib itu bisa dapat poin-poin penting gitu. Dan itu waktu itu saya penasaran, ini AI ini seperti apa sih kok bisa dia memberikan segini banyak data, terus nggak cuman kata-kata ya, tapi juga usulan warna, usulan icons, usulan ilustrasi, dan juga apa namanya bentuk infografisnya gitu. Jadi memang waktu itu cukup penasaran gitu ya ini seperti apa. Dan waktu itu kan juga saya suka gambar. Jadi waktu itu lagi rame-ramenya Midjourney gitu kan. Jadi masalah dengan apa namanya Midjourney ngambil comot karya orang lain kemudian jadi gambar-gambar gitu kan. Dan agak-agak curiga gitu. Ini AI ini seperti apa gitu? Apakah dia nggak punya dasar legal yang gimana gitu? Cuman kemudian ketika uh, berlanjut gitu ya next itu mulai ngelihat bahwa ada banyak potensi yang bisa diambil gitu dari AI, nggak cuma tentang gambar, nggak cuma tentang teks, tapi juga tentang hal yang lain juga. Makanya kemudian saya dari curiga yang tadi juga sempat disebut sama Winston itu dia kadang AI itu memberikan jawaban yang imajinatif gitu, yang dia nggak gabung-gabungin sendiri gitu. Dan kita punya kewajiban untuk validasi jawaban yang kita dapat. Nah kemudian potensinya saya juga ngelihat tuh waktu kami melakukan PA gitu. Waktu itu memang di Sabda belum belum diminta untuk melakukan eh, PA dengan AI, tapi waktu itu kan sudah mulai kenal kan waktu di bulan Maret itu. Jadi waktu itu kita masuk ke dalam PA yang fokusnya itu studi kata gitu. Dan itu menolong banget untuk ngelihat apa sih makna dari frasa ini, apa makna dari frasa itu, kemudian bisa ngambil pelajaran di situ. Kemudian juga ketika kita masuk ke tema Pentakosta itu juga sangat menolong untuk melihat latar belakang dan juga hal-hal yang apa namanya sebelumnya itu hanya di angan-angan gitu. Yang terakhir kita PA dengan renungan My Utmost for His Highest dari Oswald Chambers juga sangat menolong. Next, ya saya kenal tuh pertama Perplexity. Ya waktu itu mulai dengan fokus studi kata itu. Waktu itu kita mulai dari Wahyu 1. Jadi waktu itu ada di Wahyu 1 ayat 4 itu ada bahasa Yunani-nya apo emi, ka erkomai. Itu kan itu sebenarnya kan transliterasi dari tulisan apa namanya Yunani jadi kan abjad uh, abjad Latin kan ya. Saya coba gitu dan hasilnya next itu cukup baik gitu. Saya cukup mengerti dan juga di Perplexity itu dia memberikan gak hanya jawaban tapi juga poin-poin dari mana jawaban itu berasal gitu. Walaupun ketika kita cari ke apa namanya ke poin-poin tersebut itu belum tentu secara eksplisit disebutkan gitu. Next, ini juga Prototokos Nekros itu di Wahyu 1 ayat 5 itu kan apa namanya yang sulung dari antara orang mati gitu kan. Nah, saya naik juga, bukankah ada orang yang lebih dulu bangkit dari antara orang mati sebelum Yesus Kristus? Kan ada juga orang yang masuk ke kuburnya Elia, terus mayat hidup lagi gitu kan. Terus ada juga Lazarus juga mati hidup lagi. Dan ada dijawab sama Perplexity next itu ada pengertiannya bahwa Yesus adalah orang yang hidup sebagai apa dan terhormati dengan tubuh yang kekal dan menjadi pemimpin dari semua orang yang bangkit dari orang mati. Jadi menurut saya ini cukup menolong gitu untuk mengerti frasa-frasa. Saya bukan orang teologi, jadi hanya diangan-angan aja ngertiin apa namanya frasa-frasa tertentu dan kadang-kadang bingung gitu loh. Nah, akhirnya bisa tanya dan bisa mengerti. Kemudian next masuk ke PA dengan tema Pentakosta waktu itu udah mulai Adobe Firefly yang masih beta sampai sekarang ya. Jadi waktu itu tuh kita lagi PA dan kemudian saya penasaran nih gimana sih gambarnya misalnya gitu kan. Kan saya juga ikut di Project Kingston dan ada gambar yang
sangat setia dengan apa namanya kisah ini gitu. Saya coba untuk masukin teks itu kan Firefly itu kan bisa text to image gitu ya. Saya bahasa Inggris saya nggak jauh juga, nggak terlalu jago. Jadi saya coba sebisa mungkin masukkan seperti itu dan juga di sana juga ada styles, bisa foto, bisa konsep art dan lain sebagainya dan hasilnya adalah next seperti ini gitu. Memang gambarnya kalau sekilas tuh wow, tapi kalau kita lihat secara detail itu tangannya kenapa begitu gitu ya. Kenapa tinggi manusia yang nggak proporsional? Tapi kalau kita saya punya trik gitu ya. Kalau kita ngeliat foto AI, coba bicingkan mata dan lihat blurry gitu. Tapi kita punya imajinasi main gitu ya. Jadi kayak gambarnya itu secara secara gambar tuh bagus gitu. Cuman ketika ditilik, kepalanya kenapa peot gitu, tangannya kenapa gini. Tapi itu bikin kita punya imajinasi untuk bisa ngerti firman Tuhan gitu. Next. Ya, nggak cuman Perplexity, saya juga install add-on Quillbot. Dan ternyata ketika saya bikin prompt di Perplexity, ini Perplexity yang baru ya. Jadi Quillbot itu nolong, itu ada di yang bagian atas tuh ada apa namanya angka 3 itu. Itu adalah 3 usulan dari Quillbot untuk pembetulan grammar gitu. Nah, kemudian yang bawah ketika saya klik yang bawah itu Quillbot membetulkan dan juga memberikan apa namanya pembetulan grammar. Jadi tulisan saya bisa lebih baik dan bisa dimengerti gitu kan. Nah, ini saya pakai untuk membuat prompt yang akan nanti digunakan di uh, Adobe Firefly gitu ya. Coba next. Ini hasilnya banyak. Jadi promptnya tuh bisa bisa 7 kalimat gitu. Dan itu detail. Dan saya nggak ngerti apakah ini bisa dipakai atau menghasilkan gambar yang seperti apa gitu. Jadi kok kita masukin prompt ke Firefly, itu dia ngasih kalau apa namanya kan ada ukuran-ukurannya. Ini saya pilih yang ukuran yang paling buat saya sih apa ya dramatic gitu ya, widescreen gitu. Dan dia kasih 4 gambar. Saya pilih satu yang paling kece. Next. Ya, lagi-lagi ini kalau dilihat secara sekilas, wow keren. Tapi kalau kita lihat, apaan nih pala orang kayak gini-gini. Dan itu bisa menurut saya jadi penasaran lagi gitu. Sejauh apa sih Adobe Firefly yang beta ini bisa nolong kita untuk dapat gambar yang clear, gambar yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan mungkin kalau teman-teman yang punya akses ke Midjourney bisa juga apa namanya gunakan cara seperti ini gitu. Jadi kita memberi prompt ke apa Perplexity atau ChatGPT untuk bikin prompt yang akan kita pakai di tempat lain gitu. Next. Iya, kemudian di PA dengan renungan, saya dengan teman-teman sekelompok punya cara gitu, kita masing-masing ada ringkasannya, terus juga pertanyaan refleksi dan sebagainya. Tapi yang buat saya itu yang paling menarik next adalah membuat cerita untuk anak. Saya punya anak 2, masih kecil-kecil, jadi saya pengen renungan saya itu bisa diceritakan kepada mereka gitu. Saya minta sama Perplexity supaya devotional ini menjadi story buat toddlers dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang apa sederhana gitu ya. Dan itu bisa cukup baik gitu. Dan di kelompok saya untungnya ada Kak Ray, ada Bang Ray. Jadi dia tuh suaranya tuh enak banget gitu. Kalau dia cerita tuh kayak wow, ini beneran guru-guru sekolah minggu gitu ya. Dan ini benar-benar hal yang bisa menolong kita untuk lebih dalam lagi ngertiin bahwa firman Tuhan tuh bisa sesederhana itu dan serumit itu gitu, sesuai dengan keperluan kita. Next. Ini adalah dinamika yang saya lihat di kelompok kami selama ini ketika kita PA dengan AI gitu. Kita PA dengan AI bukan berarti kita meninggalkan hal-hal yang sebelumnya kita pakai gitu. Kayak kita di Sabda kita pakainya kita Sabda, tafsiran, kamus, Wikipedia gitu ya. Dan itu udah pasti isinya bagus gitu. Tapi kalau kita gabungkan itu pengertian dari situ dengan apa yang dibilang sama AI, kita bisa dapat pengertian yang lebih banyak. Lebih kaya karena setiap anggota PA itu punya setidaknya 2 hasil penggalian. Jadi kita tadi teman-teman bilang waktu di awal kita PA tuh berdoa dulu, baca dulu, kita renungkan masing-masing baru share. Nah itu lebih kaya dan kemudian lebih hidup karena kita masing-masing punya minat kan. Jadi kalau saya punya minat di gambar, kalau teman-teman yang lain kayak misalnya Sandra punya minat di lagu, Ray punya minat di puisi dan juga cerita. Jadi kami saling saling apa namanya, saling mengisi gitu. Oh iya bisa gitu juga ya. Ada satu teman yang kemarin waktu di kelompok kami itu ngelihat saya share gitu tentang cerita dan dia bilang Kak ini bisa dipakai di tempat saya ini di apa namanya di Malang gitu untuk bisa bikin cerita buat anak-anak dan itu saya pikir juga sangat baik gitu ya. Jadi kita belajar satu sama lain. Itu sih dari saya. Wah, Yudo, keren-keren.
Ya, ini jadi apa lah, proses PA-nya jadi bisa lebih fun lagi tadi seperti yang Winston bilang ya, make it fun gitu ya. Tetapi seperti yang sudah Sabda juga selalu dengung-dengungkan bahwa belajar Alkitab dengan teknologi akan menolong kita belajar Alkitab lebih mendalam, fun, tetapi juga tetap bertanggung jawab.